Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat Tuhan berkata kepada kita, ikutlah aku. Kita diundang Tuhan untuk mengikuti Dia tanpa embel-embel. Kata tanpa embel-embel ini tambahan dari saya. Kita sudah memasuki masa biasa. Kita juga telah memasuki minggu ini pekan biasa yang ke-8. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus. Saya tertarik untuk merenungkan adegan ketika seorang muda yang kaya, yang penuh semangat, berlari-lari, artinya bersemangat ya, menemui Tuhan dan berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Tuhan Yesus intinya berkata supaya anak muda itu mengikuti segala perintah Allah. Dan dengan bangga si anak muda itu berkata, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Bukankah kita pun juga orang-orang yang modelnya suka pokoknya perintah Allah kita laksanakan, kita perintah Allah kita laksanakan. Tetapi ini level pertama. Undangan Tuhan, kamu harus mengikuti perintah Allah, itu level pertama. Belum kas Kristiani, belum kas ikut Yesus. Belum kas agama Kristiani atau iman Kristiani kita. Semua orang, saudara-saudara kita yang non-Kristen Katolik pun, mereka juga orang-orang baik yang mengikuti perintah Allah. Lalu Yesus berkata, "Satu kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang miskin." Nah, ini level kedua. Tuhan menghendaki anak muda itu menjual segala sesuatunya dan memberikan kepada orang miskin. Tentu untuk kita hari ini tidak mudah memahami teks itu. Apakah berarti kita sekarang harus menjual segala sesuatunya yang kita miliki? Tentu tidak. Tetapi intinya Tuhan pada level kedua ini mengajak untuk lepas bebas terhadap segala yang kita miliki. Tidak hanya harta, tetapi juga jabatan, penghormatan orang pada kita, pengakuan orang, gelar-gelar kita, bahkan relasi-relasi pribadi kita dengan orang-orang yang berpengaruh, dengan pejabat atau pengusaha-pengusaha sukses, seluruh relasi bisnis katakanlah. Bahkan relasi kita dengan keluarga sendiri. Kita sangat sayang dan dekat dengan mereka semua. Tetapi tidak boleh lekat, tidak boleh kita dikuasai oleh relasi itu. Kita harus tetap menjadi orang yang lepas bebas, yang merdeka batinnya, supaya tetap bisa selalu memilih yang sesuai dengan kehendak Allah setiap saat. Dan lihat ketika itu anak muda itu mulai sedih. Dan level ketiga Yesus berkata, "Kemudian datanglah kemari, ikutilah aku." Mengikuti Yesus untuk pemuda itu tidak mudah, karena dia harus menjual segala sesuatunya dulu, lalu memberikan pada para orang-orang miskin.
Maka dikatakan dalam Injil, orang itu menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kita semua tentu paham, hidup kita ini banyak diwarnai oleh kelekatan-kelekatan akan hal-hal yang duniawi. Kita membutuhkan hal-hal dunia, tapi tidak boleh lekat, itu masalahnya. Lalu kalau Yesus mengatakan, dan datanglah kemari ikutilah aku, level ketiga ini, itu artinya ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, kita sudah mengikuti Tuhan Yesus soalnya. Lalu apa yang perlu kita capai? Kita capai adalah soal tekanan pada makna relasi kita dengan Tuhan sebagai yang utama, yang pokok. Hubungan, relasi, kedekatan, kemesraan dengan Tuhan, keeratan relasi kita dengan Tuhan menjadi yang paling utama. Karena mengikuti Yesus untuk para murid pada waktu itu berarti kemanapun Yesus pergi, itu ikut supaya tetap ada dalam jangkauan relasi yang dekat. Bahkan dekat secara fisik. Tentu pertama-tama dekat secara jiwa, batin, hati, itu paling utama. Tapi juga fisik. Dalam arti inilah kalau kita tetap sekarang ini perlu tetap dekat dengan Tuhan secara fisik, itu tetap mungkin dan malah harus. Itulah ketika kita merayakan Ekaristi. Sebab dalam perayaan Ekaristi kita menyambut tubuh Tuhan. Memang itu bukan fisik dalam pengertian seperti Yesus waktu di Palestina. Tapi yang hadir dalam rupa roti itu sungguh-sungguh Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Yang telah wafat dan bangkit. Dan ketika kita sambut, kita menyambut seluruh diri Yesus Tuhan kita. Berarti secara sakramental, istilah yang paling tepat, itu kita bersatu dengan Tuhan. Persatuan secara real, esensial, tetapi dalam bentuk simbol. Itulah sakramental. Dan dengan adorasi sebenarnya kita pada level ketiga ingin mengikuti Yesus supaya kita dekat juga secara sakramental, Dia yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Dan kita pun mendekatkan diri secara lokal. Sekian kalau kita di kapel adorasi, kita ada dalam 1, 2, 3 meter di depan sakramen Maha Kudus. Ini juga suatu yang penting. Dan kita sungguh akan mengalami kedekatan kita dengan Tuhan itu. Inilah artinya mengikuti Yesus tanpa embel-embel. Seluruhnya kita berikan untuk Tuhan. Maka marilah kita lanjutkan adorasi kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.